Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mempermudah jalan kita, memperingan langkah kaki kita sehingga kita hadir bernaung di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kita tahu udara Surabaya Sidoarjo ini sangat panas, dan alhamdulillah kita bisa bernaung di masjid yang banyak AC-nya ya, tapi masih panas. Saking panasnya cuaca di luar. Tapi insya Allah dengan bernaungnya kita di rumah Allah yang ada di dunia ini, semoga menjadi isyarat kita mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah. Ketika manusia kepanasan, kehausan, ketakutan, manusia ditimpa kedukaan. Di saat itu ada 7 golongan yang mendapatkan rasa aman, mendapatkan naungan pada hari kiamat. Salah satu di antara 7 golongan itu adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang rindu masjid, orang yang bernaung di masjid. Maka dari itulah semoga hadirnya kita di masjid ini menjadi pertanda kita mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga panasnya dunia ini mencukupkan kita dari panasnya neraka pada hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Materi kita adalah menjaga rumah tangga. Menjaga rumah tangga kita. Kalau kita berbicara rumah tangga, berarti di situ ada pernikahan. Betul? Lah pernikahan itu menurut Islam itu apa sih? Apa pernikahan menurut perspektif Al-Quran? Pernikahan itu seperti yang Allah gambarkan dalam surat An-Nisa ayat 21. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Para wanita telah mengambil darimu wahai kaum laki-laki mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat, perjanjian yang agung. Berarti menurut Al-Quran nikah itu adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung, yang sakral, yang kuat. Lah, setan itu paham dengan ayat ini. Maka setan berusaha mengurai
tali yang sudah diikat. Setan akan berusaha menghancurkan perjanjian yang agung ini. Mana buktinya? Dengarkan. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengabarkan, inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Jadi iblis itu punya singgasana. Dan iblis meletakkan singgasananya di atas air. Summa yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengirimkan bala tentaranya. Iblis mengirim prajurit-prajuritnya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Tentara iblis yang paling dekat kepada iblis adalah yang paling pandai menggoda anak manusia. Semakin hebat godaannya, semakin tinggi kedudukannya di samping iblis. Fayaji'u ahaduhum fayaqul. Maka datanglah prajurit-prajurit itu ingin menyampaikan hasil jeripayanya. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Datanglah satu tentara prajurit berkata, fa'altu kadza wa kadza. Wahai raja, wahai iblis, sungguhnya aku berhasil melakukan ini dan berhasil melakukan itu. Aku berhasil menjadikan manusia melakukan dosa yang ini dan maksiat yang itu. Tapi kata iblis nih, ma sona'ta syai'a. Kamu belum melakukan apa-apa. Kamu belum apa-apa. Saya mau tanya, tolong dijawab. Sebenarnya tentara tadi berhasil enggak? Sudah berhasil menjadikan anak Adam melakukan ini, dosa itu, maksiat ini. Tapi menurut iblis, ma sona'ta syai'a, kamu belum melakukan apa-apa. Sampai datang prajurit yang terakhir, dan prajurit ini mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Wahai iblis, tidaklah aku tinggalkan anak Adam kecuali aku sudah berhasil menceraikan seorang suami dari istrinya. Kata iblis, ni'ma anta, kau adalah sebaik-baik prajuritku. Kau adalah sebaik-baik tentaraku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berarti rumah tangga kita ini sudah diincar oleh iblis di atas singgasananya. Jelas ya? Jelas sama kecepatan? Jelas. Diincar kita ini. Sampai-sampai iblis menjadikan keberhasilan prajuritnya diukur dari bisa apa enggak menghancurkan rumah tangga. Kan gitu. Kalau berhasil menceraikan rumah tangga, berartilah ini prajurit yang terbaik. Berarti kita sadari apa tidak para jamaah, rumah tangga kita ini diintai oleh iblis dan bala tentaranya. Maka harus kita pagari rumah kita ini. Maka rumah tangga kita harus kita bentengi, kita pagari. Lama geri oma gak usah nang dukun. Receh, remeh. Jaluk kok nang dukun. Jaluk iku nang Tuhane dukun, Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang ke dukun. Kan gitu Pak, kebanyakan orang kalau habis beli rumah baru nggak mau nempati sebelum ditanya ke Mbak Dukun kapan masuknya, setelah masuk minta pagere oma, gitu. Masih ada nggak kayak gitu? Bukan itu cara mengamankan rumah. Dan datang dukun itu bahaya.
Hukum mendatangi dukun itu ada 3, Pak. Yang pertama, datang ke dukun, sholatnya nggak diterima 40 hari. Ini kalau datang dan bertanya meskipun nggak percaya. Berdasarkan riwayat Imam Muslim, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalu salatun arba'ina laila. Sapa wonge sing teko nang dukun takon, meskipun gak percaya, salate gak diterima 40 dina. Salatnya gak diterima berapa hari? 40 hari. Padahal cuma tanya. Yang kedua, datang ke dukun dan bisa keluar, bisa murtad, bisa kafir dengan apa yang dibawa Nabi Muhammad. Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang ke dukun, bertanya, dijawab, percaya, mengamalkan omongannya dukun, dikerjakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Lebih parah daripada yang pertama. Kalau pertama tadi kan gak diterima berapa? 40 hari sholat. Yang kedua, bisa kafir dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau yang nomor 3, mendatangi dukun tapi dapat pahala. Kalau yang pertama tadi kan haram, gak diterima 40 hari sholat. Yang kedua, kafir terhadap apa yang diturunkan Nabi Muhammad. Yang ketiga, datang ke dukun dapat pahala. Kok iso Ustaz? Iya. Carane piye? Datang ke dukun, cekelen tangani, jangan ngaji nang Nidaul Fitrah. Nah, itu dapat pahala. Kalau nggak bisa yang nomor 3, jangan datang ke dukun. Nah, jadi mageri oma bukan dengan dukun, bukan dengan jimat. Terus Ustadz, bagaimana cara kita menjaga rumah tangga kita, mageri, bentengi umat kita? Bagaimana cara? Tulis yang pertama. Yang pertama adalah tatbiq al-adab al-islamiyah fi buyutina. Sudah ditulis? Gak percaya. Enggak belajar bahasa Arab kok. Makanya belajar bahasa Arab, masuk ke Setai Ali, masuk ke Mahat Al-Ihsan, kan? Akhirnya promosi kebaikan. Belajar bahasa Arab penting tuh. Tadi kan saya katakan, yang pertama tatbiq al-adab al-islamiyah fi buyutina. Aku semangat, kira-kira ditulis enggak ditulis. Berarti enggak coba bahasa Arab. Yang pertama adalah menerapkan adab-adab Islami dalam rumah. Itu penting, Pak, jangan remehkan ya. Menerapkan adab-adab Islami dalam rumah. Dengarkan, letakkan pensilnya, lihat ustadzmu. Nggak apa-apa kan gitu kan? Perhatikan. Semua adab-adab Islami di dalam rumah selalu dikaitkan Rasulullah dalam rangka penjagaan dari setan. Semuanya. Saya ulangi ya, semua adab-adab Islami di dalam rumah selalu dikaitkan Nabi dengan penjagaan dari setan. Sebutkan tingkah laku kita di rumah. Sebutkan saja. Apa pertama kali kalau kita ke rumah, apa berarti apa? Masuk ya, masuk rumah. Oke, masuk rumah. Perhatikan bagaimana hadis Nabi tentang masuk rumah. Nanti pasti dikaitkan Nabi dengan setan. Sekarang masuk dulu, betul ya? Bagaimana dalam rangka masuk rumah ini? Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wala asya'a." Jika seseorang masuk rumahnya mengucapkan bismillah, assalamualaikum, dan ketika makan baca bismillah, maka syaitan berkata, la mabita lakum wala asya'a, kalian gak bisa menginap di rumah ini, kalian gak bisa makan malam di rumah ini.
Wa idza dakhala wa lam yadhkurillaha inda dukhulihi, kalau dia masuk enggak ngucap zikir bismillah, enggak ngucap salam, qala syaitan berkata, adraktumul mabita, kalian bisa menginap di rumah ini. Kalau makan enggak baca bismillah, maka syaitan berkata, adraktumul mabita wal asya'a, kalian bisa makan, kalian bisa nginep di rumah ini, bisa makan di rumah ini. Hadis riwayat Muslim. Saya tanya, tolong dijawab. Berarti masalah masuk rumah dikaitkan dengan syaitan enggak? Dikaitkan. Jadi mengucap bismillah assalamualaikum itu kuncinya setan. Nek sampean ngucap berhenti setan enggak bisa masuk. Pokoknya adab-adab Islam dalam rumah itu selalu dikaitkan Nabi dengan penjagaan diri dari setan. Mau apa lagi? Coba sebutkan apa yang kita lakukan dalam rumah. Sebutkan saja. Apa? Masuk kamar mandi. Rasulullah mengatakan barang siapa masuk ke kamar mandi hendaklah membaca apa? Allahumma, enggak ada hadiahnya, enggak disediakan panitia. Kak pondok plus panitia ya. Mbak Ajis Bu ya. Saya ulangi. Gimana hadisnya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, aku berlindung darimu, ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dikaitkan dengan setan enggak? Kaitkan. Apalagi dalam rumah. Mau makan, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Kalau makan tangan kanan, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Apalagi sing biasa duk kamar iki lho. Apa? Masuk kamar. Hubungan badan. Betul ya? Coba hubungan badan, kira-kira dikaitkan sama setan enggak? Apa kata Nabi? Barang siapa yang kumpul sama istrinya hendaklah baca doa. Angkat tangan, siapa yang hafal? Ayo. Saya tunjuk aja biar yang nggak bisa takut. Ya silakan. Masya Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan kau rezekikan kepada kami. Pertanyaan saya, dikaitkan dengan syaitan dan dikaitkan. Jadi gerak-gerik kita dalam rumah selalu dikaitkan Nabi sama syaitan. Kata Nabi, barang siapa hubungan badan membaca doa ini, kalau sampai lahir anak, anaknya gak diganggu syaitan. Contoh lagi apa? Mau tidur. Kata Rasulullah, man awa ila firashihi. Barang siapa hendak berbaring di kamar tidurnya, falyaqra ayat al-kursi, hendaklah baca ayat kursi. Maka setan akan lari darinya, tidak mendekatinya sampai subuh hari. Dikaitkan sama setan. Keluar rumah. Gimana doanya keluar rumah? Angkat tangan. Ayo, tafadhal. Coba ada hadiahnya kan enak ini ya. Silakan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula. Terus no. Iya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Barang siapa keluar rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dikatakan kepada orang yang berdoa seperti ini, hudita, kamu dapat petunjuk. Jadi kalau sampean keluar rumah baca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dikatakan kepada kita, hudita, kamu diberi petunjuk. Jadi kalau kamu mau kemana-mana nggak kesasar. Kenapa kok kita salah jalan kesasar? Ikut Google Map tambah nggak karu-karuan. Soalnya nggak baca doa ini kesasar. Karena kalau kita membaca doa ini, kata Nabi akan dikatakan kepadanya, hudita, kamu diberi petunjuk, gak gampang kesasar di tengah jalan. Kemudian setelah itu
Wa kufita, kamu dicukupi, perbekalanmu nggak akan hilang. Dalam artian kamu cukup perbekalanmu, dicukupkan sama Allah, ya, nggak kekurangan bekal. Yang nomor 3, wa wukita, kamu dilindungi, nggak kena jambret, nggak kena rampok, tidak dihipnotis orang. Dan kata Nabi, wa yatanaha anhu syaitan, dan syaitan menyingkir dari dirimu. Saya mau tanya, dikaitkan dengan syaitan enggak? Dikaitkan. Jadi singkat kata, bahwa adab-adab dalam rumah itu kalau kita benar-benar lihat hadisnya Nabi, maka selalu dikaitkan dengan penjagaan diri dari syaitan. Sehingga benteng yang pertama apa tadi? Menerapkan adab-adab Islami di dalam rumah. Itu yang pertama. Yang nomor 2, cara menjaga rumah tangga kita. Yang nomor 2, Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum, bacalah Al-Quran di rumahmu. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Supaya tidak seperti kuburan, bacakan Al-Quran. Ini dalil bahwa Al-Quran bukan tempat, ini dalil bahwa kuburan bukan tempat baca Quran. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kata Nabi, supaya tidak seperti kuburan. Ada dia. Supaya rumahmu gak seperti kuburan, bacakan Al-Quran. Perhatikan kata Nabi, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini dalil bahwa kuburan bukan tempat baca Quran. Makanya kan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Supaya gak sama kuburan, bacakan Al-Quran. Ini kan dalil bahwa kuburan bukan tempatnya baca Quran. Nah, kata Nabi, fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Itu benteng yang nomor 2, jimat yang syar'i. Nah, tapi kalau bisa jangan pakai kata jimat. Nah, jimat nggak boleh ya. Artinya benteng yang syar'i nomor 2. Baca Quran di rumahmu. Ya, baca Al-Quran di rumah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nomor 3, tidak memelihara anjing di dalam rumah dan tidak memelihara surah. Surah itu inilah. Ini surah. Bisa gambar, bisa foto, bisa lukisan, bisa pahatan, bisa apa lagi? Surah. Yang ada wajahnya, gambar, bernyawa. Bisa lukisan, bisa gambar, bisa foto, bisa patung, bisa pahatan, bisa kayu yang membentuk surah, membentuk apa? Muka, wajah. Gak boleh. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan pernah suatu ketika Jibril lama gak turun-turun. Rasulullah menunggu datangnya malaikat Jibril, tapi Jibril gak turun. Heran Rasulullah, kok gak turun Jibril? Ada apa ini? Ternyata di bawah ranjangnya Rasulullah ada jerul kalbi, ada anaknya anjing. Jangan dibahasa Jawakan, gak bagus. Ada anak anjing. Maka Rasulullah berkata, akhriju, keluarkan anak anjing ini. Setelah dikeluarkan, baru malaikat Jibril turun.
Kemudian Jibril mengatakan, nahnu ma'asyiral malaika, kami para malaikat, la nadkhulu baitan, enggak akan masuk rumah, fihi kalbun, yang di dalam rumah itu ada anjingnya, wala suratun, dan di dalam rumah itu ada gambar bernyawa, ada lukisannya, ada patungnya yang menunjukkan wajah gambar bernyawa. Enggak boleh ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang nomor 5, sengaja saya salahkan. Antum serius tidak dengarkannya. Nomor 4 ya. Nomor 4 adalah menjaga rumah tangga kita. Ta'awud billah minasyaiton. Berlindung kepada Allah dari setan. Dan ada doa yang diajarkan Nabi kalau singgah di sebuah rumah. Man nazala manzilan, barang siapa singgah di suatu tempat, bacalah doa ini. Perhatikan gimana bunyinya, ya bisa. Sampai. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan, dari kejelekan makhluknya Allah. Saya mau tanya, makhluk itu siapa sih? Makhluk adalah selain Allah. Ini doa sabu jagat nih. Ini doa perlindungan sabu jagat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya. Dan siapa yang gak makhluknya Allah? Paham gak maksudnya? Berarti di situ masuk setannya, gendruwonya, sundel bolongnya, ularnya, kalajengkingnya, tikusnya, perampoknya, penjamretnya, malingnya, orang jahatnya, masuk semuanya. Kalau antum pakai doa itu, ini namanya doa perlindungan sabu jagat, masuk semuanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu sama dengan qul a'udzu birabbil falaq, sama persis. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah, Tuhannya falak, min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Yang diciptakan Allah itu apa? Ya semua selain Allah. Berarti masuk semuanya tuh. Orang jahat, orang masuk semuanya situ. Makanya dulu itu Rasulullah sebelum turun ayat itu, Rasul berlindung dari jin jahat, Rasul berlindung dari ini, Rasul berlindung dari ini. Tapi ketika turun surat Al-Alaq, Al-Falaq, langsung Rasul tinggalkan perlindungan yang lain, Rasul pakai ini. Karena sudah masuk semuanya. Nah kita pun demikian. Jadi gak usah ke dukun. Rasul sudah ngajari kita. Rasul sudah ngajari. Itu yang nomor 4. Ya, itu bangunannya. Supaya rumah tangga kita atau rumah dalam rumah kita nggak dimampiri setan. Itu tadi caranya. Ada berapa poin? 4. Nah sekarang nggak hanya rumahnya, orangnya kalau sekarang. Kalau tadi kan apanya? Rumahnya. Sekarang penghuni rumahnya. Rumah tangga itu kalau pengen adem, ayem, tentrem, apa yang harus dilakukan oleh penghuni rumah? Harus satu, bekerja sama dalam kebaikan. Dalam hadis disebutkan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu fa in abad nadhaha fi wajhihal ma. Semoga Allah menyayangi seorang lelaki berdiri di tengah malam, fasalla, dia sholat malam. Setelah itu wa aiqadha imra'atahu, setelah dia sholat dia bangunkan sang istri. Fa in abad, kalau yang wanitanya enggan, enggak mau bangun,
nadhaha fi wajhihal ma, maka sang laki-laki mengambil air kemudian dipercikkan ke wajahnya sang akhwat atau wanita tersebut, sang istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah akan menyayangi seorang wanita qamat minal laili, dia berdiri di tengah malam, fasallat, salat, ruku, sujud, wa aiqadat zaujaha, setelah itu dia bangunkan sang suami, ayo mas, salat mas. Fa in aba, kalau si laki-lakinya enggak mau bangun, nadhahat fi wajhil ma, maka sang istri memercikkan air di wajah sang suami. Adakah keindahan melebihi keindahan di dunia ini yang kita diberi oleh Allah, istri yang solehah? Tidak ada. Anugerah terindah istri solehah. Ya, dan di situ ada fikih. Fikihnya adalah kamu sholat dulu baru bangunkan. Tadi kan katanya kan, semoga Allah menyayangi seorang laki-laki berdiri di tengah malam sholat, setelah itu dia membangunkan istrinya. Berarti dia sholat dulu. Jangan dia bangun terus ngejak bangun. Ayo tangi, kasih dah sholat. Sholat yang lain. Paham gak maksudnya? Makanya hadisnya berbunyi, semoga Allah merahmati seorang laki-laki berdiri di tengah malam sholat, setelah itu apa? Bangunkan istri. Hadisnya kan mengatakan bangun terus bangunkan, tapi sholat dulu, setelah sholat baru bangun. Ada kerjasama dalam kebaikan, dan kerjasama dalam kebaikan tadi nggak bisa terlaksana tanpa ilmu. Makanya rumah tangga tuh kalau pengen ayam tentrem harus satu visi, satu misi, harus senang ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa ingin bahagia wajib punya ilmu. Di dunia, barang siapa ingin bahagia di dunia wajib punya ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat wajib punya ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin kedua-duanya, ingin di dunia bahagia, akhirat bahagia, wajib punya ilmu. Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Ini Imam Ahmad yang ngomong ya. Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu gak ada yang menandingi pahalanya. Gak ada. Karena semua ibadah di dalam Islam stagnan, mandek, gak bisa dijalankan tanpa ilmu. Min afdolil ibadat, di antara seutama-utamanya ibadah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Saya mau tanya, intisari dakwah Ahlus Sunnah Salafi ini apa sih intisarinya? Dakwah apa? Dakwah tauhid, betul? Saya mau tanya, mana yang lebih dulu, ilmu apa tauhid? Tadi kan saya tanya, pondasi dakwah salafiyah ini intisari ajarannya adalah mentauhidkan Allah, betul kan? Tetapi dulu mana tauhid dengan ilmu? Tetap dulu ilmu. Saking agungnya ilmu. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah tiada yang berhak disembah selain Allah. Mana dulu? Tetap ilmu dulu. Makanya Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tak ada yang mampu menandingi pahalanya. La jihad, wala zakah, wala salat. Orang kalau mau zakat kalau gak punya ilmunya, ya, meskipun dia punya duit, kalau gak punya ilmunya gak bisa zakat dia. Seorang gak ngerti apa-apa, besok berangkat haji, sekarang tak kasih berangkat, gak pakai belajar, di sana yang bengong, gak ngerti apa-apa. Betul apa anda? Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, Imam siapa tadi? Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Liman sohat niyatuhu, tapi bagi orang yang benar niatnya.
dengan syarat benar niatnya. Imam Ahmad ditanya, wa kaifa tasihun niyyah? Bagaimana benar dalam menuntut ilmu? Bagaimana niat itu benar dalam menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, kalau ada dua dalam hatimu. Yang pertama kamu niatkan dalam hatimu raf'al jahli anin nafsi, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Ya Allah, aku nggak ngerti ya Allah, aku datang ke Masjid Idul Fitrah ingin belajar karena aku ingin ngerti ya Allah. Itu niat pertama. Tapi ini nggak cukup. Harus ada niat yang kedua, wa raf'al jahli anil ghairi, dan mengangkat kebodohan dari orang yang ada di sekitar kita. Kalau dua-duanya kita lakukan, baru ilmu itu nggak ada yang menandingi. Makanya seorang kalau ingin rumah tangganya dijaga oleh Allah, wajib mendekat ke ilmu. Dan Allah tidak pernah mendolimi para penuntut ilmu. Siapa yang pertama kali menciptakan lampu ini? Mas, siapa? Lampu listrik ini loh. Thomas Alva Edison. Tahu semuanya kan? Jangankan antum orang kota Sidoarjo, saya orang pelosok desa SD sudah tahu kalau yang menciptakan itu Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena Allah mengangkat para penuntut ilmu. Saya tahu itu, bahwa yang menciptakan itu Thomas Alva Edison. Ketika SD diajari Pak Guru saya, desa saya itu pelosok Pak, Lamongan sana. Tapi tahu, loh, padahal aku ditakoni wong di karo, sing penting ero iku jenenge Thomas Alva Edison. Loh kok ero? Karena Allah mengangkatnya, itu janjinya Allah. Allah tidak pernah mendolimi para penuntut ilmu. Meskipun kafir. Tapi karena dia kafir, tetap diangkat oleh Allah. Cuma di mana? Di dunia orang tahu semuanya. Tapi di akhirat gak dikasih. Tapi di dunia Allah gak mendolimi, dia berhak, diangkat dia, Allah kasih. Jangankan orang kafir Pak, hewan yang jijik, yang kotor, yang najis, yang sering dijadikan perumpamaan dalam Islam, hewan apa itu? Anjing. Anjing saja Allah angkat derajatnya kok gara-gara ilmu. Di dalam Al-Quran ya, dan para ulama fuqaha mengatakan anjing itu, kalau anjingnya terlatih, namanya terlatih kan dikasih ilmu, betul kan? Maka Allah angkat derajatnya anjing ini yang aslinya najis, gak boleh dipelihara. Tapi ketika anjing itu anjing terlatih, anjing yang dididik, anjing yang diberi ilmu, Allah angkat derajatnya. Allah perbolehkan dia dipakai berburu, dan Allah halalkan buruannya. Di anjing itu kalau dilepas, bismillah, terus dia disuruh berangkat, disuruh balik. Kalau menerkam kelinci atau menerkam kijang, dia menerkam, mengoyak, mengeluarkan darah, menjatuhkan, dan tidak dimakan. Karena niatnya untuk tuannya. Kalau ada anjing disuruh dilepas, diucapkan bismillah, dilepas. Dia menerkam kijang, dirobek perutnya, berdarah. Setelah itu dikunyah, dimasukkan perutnya. Boleh dimakan nggak? Buruannya yang mati tadi boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Dalilnya mana? Karena anjing tadi memakan dan dimasukkan ke perutnya. Berarti ini anjing belum lulus ngajinya. Paham enggak? Kapan itu diangkat derajatnya? Kalau sudah lulus ngaji, diwurui, dikasih tahu. Dia menerkam bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Majikannya. Kalau dia dikoyak, terus kemudian terbuka dagingnya, dia mati, meskipun belum disembelih, halal bagi kita enggak? Halal. Loh, anjing saja Allah angkat derajatnya. Karena apa tadi? Ilmu. Apalagi kita manusia. Makanya Imam Makhul mengatakan, man zahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah. Barang siapa berjalan keluar dari rumahnya mencari ilmu, fahuwa fi tariqin ilal jannah, dia berjalan menuju surga. Hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya.
Jadi kalau antum ditanya apa sih jalan ke surga, jangan jawab sholat karena itu salah. Apa sih jalan ke surga? Tauhid, salah. Jalan ke surga itu apa? Ilmu. Makanya saya nggak setuju kalau ada tulisan tauhid jalan ke surga. Bukan. Jalan ke surga itu ilmu. Tauhid itu bukan jalannya surga, tapi apa? Kuncinya surga. Tahapannya paling akhir. Harus didahului dengan apa? Antum kalau mau ke surga itu harus punya 3 hal. 1, jalan, harus paham jalan ke surga. 2, harus tahu pintunya surga. 3, harus punya kuncinya surga. Saya kalau dari Sidoarjo ini, kalau mau ke JMP, Jembatan Merah Plaza, saya belum tahu, saya ingin ke sana. Yang saya lakukan pertama kali apa? Saya harus tahu jalannya, gitu. Masuk takon di lawangi JMP. Nggone durung ngeru kok wis takon lawangi. Harus tahu jalannya dulu. Lah jalan ke surga itu ilmu. Untuk ngerti halal, haram, tauhid, syirik, bid'ah, sunnah, baik, jelek, ilmu. Makanya bekerja sama dalam kebaikan tadi nggak bisa diraih kecuali dengan menuntut ilmu. Maka suami dan istri harus sama-sama meraih ilmu. Dan kalau rumah tangga ingin bahagia, suami dan istri harus bisa berperan sebagai apa? Di dalam Al-Quran saya mau tanya, tolong dijawab yang bisa dapat hadiah. Kebab, Masya Allah. Nah, luar biasa. Kalau gak ada yang bisa jawab, saya ambil sendiri. Perhatikan. Di dalam Al-Quran Allah membuat perumpamaan bagi suami dan istri. Perumpamaan suami dan istri menurut Al-Quran itu apa? Angkat tangan dulu. Luar biasa. Voucher, Pak. Di sini apa, Mas? Oh, luar biasa. Ya, silakan, Mas. Saya ulangi ya pertanyaannya. Al-Quran itu mengibaratkan suami dan istri. Kalau rumah tangganya ingin baik, santosa, aman, tentrem, ya harus bisa melakukan apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, suami dan istri diibaratkan dengan apa? Pakaian. Mau voucher, apa mau kitab kecil, apa mau ini, apa jenis? Kebab. Aku tahu yang kau mau. Meskipun gak ngomong, aku ngerti mesti milih. Maaf, tangan kiri. Oke ya. Sampai mana tadi, Pak? Pakai. Memang amplop ini selalu melupakan orang dari kajian. Sampai tadi? Ya. Jadi Al-Quran itu menggambarkan suami istri itu harus bisa menjadi pakaian. Coba ayatnya. Surat Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan wa istri-istri adalah pakaian bagi suami, dan suami adalah pakaian-pakaian bagi istri. Berarti kalau ingin rumah tangganya ayem tentrem, maka setiap individu harus bisa menjadi pakaian yang baik. Suami menjadi pakaiannya istri, istri menjadi pakaiannya suami. Lah, fungsi pakaian itu apa sih? Fungsi pakaian ada 3. Yang pertama, fungsi dari pakaian adalah satrul aurah, menutup aib, menutup aurat. Jadi seorang suami harus bisa menutup aib istrinya. Seorang istri harus bisa menutup aib suaminya. Saling menutup kekurangan satu sama lain. Kalau ada istri ngomong ke orang lain tentang kejelekan suaminya, ini namanya pakaian bolong. Dia itu kan harusnya bisa jadi pakaian bagi suami, menutup kekurangannya suami. Dia yang mengobati, bukan orang lain.
Ini enggak. Jadi orang yang menceritakan aib suaminya, itu sebenarnya dia itu sedang menyampaikan ke orang, aku ini adalah bukan pakaian yang baik. Karena seharusnya menutupi malah nggak nutupi. Berarti pakaian bolong namanya. Atau seorang suami menceritakan kejelekan istrinya dijelekkan, diungkap semua aibnya. Ini adalah suami yang nggak bisa menjadi apa? Pakaian. Nomor 2, fungsi dari pakaian adalah lizina, untuk menghias supaya pantas. Allah, seandainya sampai di sini nggak ada yang pakai baju, saya lari dari sini karena nggak pantas. Nah, fungsi dari baju itu mantesi, membuat indah, membuat enak dipandang. Sama dengan istri, orang kalau sudah waktunya nikah, kok nggak nikah, nggak indah. Betul nggak? Umur 40 belum nikah, nggak indah, nggak enak disawang loh. Misalnya ya, yang 40 belum nikah jangan tersinggung. Misalnya saja. Makanya para jomblo segera menikah, karena sebelum menikah kamu masih belum indah. Karena fungsi dari istri, suami itu memperindah. Jadi kalau belum menikah belum indah. Ustaz, saya pengen nikah Ustaz, tapi masih belum mampu Ustaz. Tapi di sisi lain saya sudah gak bisa menjaga syahwat saya Ustaz. Oh, nikah saja. Ya. Salah satun haqqun 'alallahi auluhum. Ada 3 orang yang akan pasti ditolong Allah. Salah satunya adalah an-nakih alladzi yuridul afaf. Seorang yang menikah tujuannya menjaga kemaluannya, menjaga kesucian dirinya. Masih ragu-ragu, duitku cukup, tangga ini kanggo nikah. Tapi ini gak nikah, aku gak bisa menjaga pandangan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Gak bisa menjaga kemaluan, sering melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau sudah seperti itu, bismillah nikah aja. Ditolong sama Allah nanti. Dan riset membuktikan orang nikah itu tambah kaya. Tak percaya? Orang kalau nikah tambah kaya. Contoh, ada orang dari daerah lah datang ke Sidoarjo ngekos, ya, di perusahaan di daerah Sedati situ misal. Yang namanya anak kos-kosan ya cuma 1 kamar, ya kan? 1 kamar biar gak mahal-mahal. 1 kamar, bantalnya juga cuma 1, piringnya juga 1, sendoknya juga 1. Perhatikan, kalau nggak percaya, coba dia nikah. Insya Allah sendoknya jadi 2. Yo mesti Ustaz. Iya, itu otomatis kalau dia nikah mesti bantalnya akan jadi 2. Tambah kaya dia. Ya. Ya, jadi itu kata Umar bin Khattab, ta'ajab tuh, saya tuh heran kalau ada orang pengen kaya tapi nggak nikah. Karena menurut Al-Quran, iyakunu fuqara, kalau mereka itu orang-orang fakir, Allah yang akan mengkayakan. Kalau sudah waktunya nikah, bismillah, insya Allah ditolong sama Allah. Jadi fungsi dari pakaian tadi apa? Nomor 2, penghias, membuat indah, membuat pantas. Yang nomor 3, fungsi dari pakaian atau baju adalah melindungi. Kalau panas, gak kepanasan. Kalau dingin, gak kedinginan. Nah, itu fungsi dari pakaian. Kalau ingin rumah tangganya bahagia, suami harus bisa menjadi pakaian, istri harus membuat jadi pakaian. Terakhir, sebelum saya tutup, terakhir, suami istri itu, suami istri dan anak. Setelah itu tanya jawab jika ada yang bertanya. Suami dan istri dan anak menurut Al-Quran ada 3 macamnya. Ini sudah sering saya sampaikan, bahkan di tempat ini saya masih ingat dulu pernah nyampaikan. Jadi menurut Al-Quran, istri kita, kalau ibu-ibu berarti suami kita dan anak kita, atau singkat kata pasangan hidup kita dan anak kita, itu macamnya ada 3. Yang pertama, suami atau istri dan anak itu tipe yang pertama menjadi musuh. Surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Hei orang yang beriman, sesungguhnya istrimu, anakmu, aduan, bisa menjadi musuh.
Fahdaruhu, hati-hati. Jadi mari kita belajar, kira-kira kita, istri kita, dan anak kita itu menjadi yang nomor berapa? Pertama, bisa menjadi musuh. Musuh itu tafsirannya ada dua. Yang pertama, musuh di dunia. Anak bantah orang tua, anak durhaka, istri cerewet, suami nempeleng. Nah, itu musuh di dunia. Tapi yang lebih bahaya, musuh di akhirat. Yang nomor dua nih, istri minta apa dituruti, istri minta berlian dituruti, anak sekolah yang paling favorit disekolahkan, minta mobil dikasih mobil, istri mau melancong ke Eropa dituruti, mau beli tas yang harganya ratusan juta dibelikan, anak minta mobil mewah dibelikan. Ini rumah tangga nggak pernah tukaran, Pak. Selalu damai, selalu bahagia, selalu harmonis, bahkan setia sehidup semati. Nggak pernah tukaran, nggak pernah berkelahi, nggak pernah rewel. Semuanya baik-baik saja. Apakah di akhirat mereka akan seperti itu? Belum tentu. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia nanti di akhirat saling mencela. Istri akan didatangkan, kenapa dulu kamu gak pakai jilbab? Istri, kenapa kamu gak pakai jilbab? Ya Allah, suamiku gak pernah ngajari aku. Haula'i adalluna, itu suamiku dulu ya Allah yang telah menyesatkan aku. Fa'atihim adzaban dhifa, berikan azab yang lebih 2 kali lipat dari yang kau berikan kepadaku. Jahatnya istri kita. Minta apa kita turuti, nafkah kita kasih. Di akhirat mengfitnah kita. Anak nih minta apa kita turuti. Sekolah yang mana yang kamu pilih, yang paling favorit, yang paling mahal harganya, dituruti sama orang tuanya. Saling sayang menyayangi di dunia. Apakah di akhirat saling menyayangi? Belum tentu. Anak akan dipanggil, kenapa kamu gak sholat? Ya Allah, bapakku gak pernah ngajari aku. Haula'i adalluna, yaitu bapakku yang dulu menyesatkan aku, gak pernah mendidikkan aku ilmu agama. Ya Allah, Fatihim adzaban dhifa, berikan adab 2 kali lipat ya Allah. Jahatnya anak kita, jahatnya istri kita. Di dunia kita cintai, kita banting tulang, di akhirat dia menfitnah kita di hadapan Allah. Itu maksudnya. Surat Taghabun ayat berapa tadi? 14. Yang kedua, anak dan istri atau suami bisa menjadi fitnah. Fitnah itu artinya apa sih? Ujian. Mana yang kamu dulukan, Allah apa mereka? Dalilnya surat Taghabun ayat 15. Kelanjutannya ayat tadi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu fitnah, ujian. Istrimu fitnah, ujian. Hartamu fitnah, ujian. Anakmu fitnah, ujian. Mana yang kamu dulukan, istrimu apa ibumu? Ujian tuh. Kamu pengen berbuat baik sama orang tuamu, ketahuan istrimu dipeloroi sama istrimu, gak jadi. Ada nggak kayak gitu? Manusia paling kasihan di muka bumi, gak berani sama istri. Ya. Jadi kalau istri itu, kalau sudah gandengannya sama ibu yang dipilih. Sekarang berapa banyak anak yang durhaka, gak bisa bakti ke orang tuanya karena takut istri? Berapa banyak? Coba cari di Al-Quran, cari di hadis, ayat atau hadis yang berbunyi begini: carilah ridho istrimu, kamu gak masuk surga sampai kamu dapat ridho istrimu. Ada nggak ayat kayak gitu? Ada nggak hadis kayak gitu? Kamu gak akan masuk surga sampai dapat ridho istrimu. Nggak akan ada, karena Allah tahu perempuan itu sifatnya nggak pernah ridho. Apalagi kalau sampai nikah lagi, tambah nggak pernah ridho. Betul nggak? Makanya nggak ada, Pak, syarat laki-laki masuk surga dapat ridho istri lo, nggak ada. Allah itu loh sing membuat syariat, ngerti. Soalnya gue tuh gak ngira ridho, kon kai opo gak ngira ridho. Perempuan ini kamu berbuat baik dari 1 Januari sampai 30 Desember.
kamu berbuat salah 31 Desember. Sita, wanita akan mengatakan ma fa'alta syai'a. Kamu enggak melakukan apa-apa. Itu sifatnya wanita. Makanya ayat hadis bunyinya kamu enggak bisa masuk surga kalau enggak dapat ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada ridhonya orang tua. Istri harus dapat ridhonya suami. Tapi nggak ada satupun ayat hadis yang mengatakan seorang suami harus dapat ridho istri. Allah tahu. Allah yang menciptakan wanita. Dan perhatikan ibu-ibu, perhatikan mbak-mbak yang masih muda. Kalau engkau jumpai suamimu berbuat baik sama ibu kandungnya, jangan pernah kau cemburu. Karena suamimu sedang mengajarkan kepada anak-anakmu untuk berbakti kepada dirimu. Paham tak? Jadi kalau istri lihat suami kok berbakti sama ibunya, nepak-nepak no ibu genah-genah no ibu istri jangan cemburu. Suamimu sedang mengajarkan kepada anakmu, wahai wanita, nanti kalau kamu tua, itu anakmu akan memperlakukan dirimu seperti suamimu memperlakukan ibu kandungnya. Tapi kalau kamu punya suami, suamimu pengen bakti ke orang tuanya, kamu halang-halangi, percayalah anakmu nanti akan memperlakukanmu seperti itu, karena dia akan gak berani sama siapa? Istri. Terbalas. Ada hadis, Pak. Ini hadis yang paling gak disenangi wanita. Tapi insya Allah senang yang di sini. Umar bin Khattab punya anak. Namanya siapa? Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Dipikir. Umar punya anak namanya Abdullah bin lah kok mikirin mana? Abdullah bin Umar namanya anaknya Umar ya bin Umar. Abdullah bin Umar punya istri, Pak. Cantik istrinya. Umar tidak senang. Dipanggil nih. Anakku Abdullah, tolong ceraikan istrimu. Ayah tidak senang sama istrimu. Ayah tidak senang sama menantu ayah. Bingung. Abdullah bin Umar bingung. Tak cerai, aku masih cinta. Gak tak cerai, tapi kok ayahku nyuruh cerai. Bingung. Gak dicerai akhirnya. Karena gak dicerai, Umar datang ke Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana ini, saya suruh anakku cerai tapi gak mau cerai. Kata Rasulullah, bawa sini anakmu. Perhatikan ya, perhatikan. Rasulullah tidak pernah menghukumi sepihak. Selalu apa? Mendengarkan dari pihak lain. Tapi lihat kasus ini. Bawa sini anakmu. Ketika Abdullah bin Umar sudah datang, Nabi nggak ngomong ini. Abdullah, ono apa sih awakmu iki? Kok gak gelem nurut bapakmu? Gak pakai ngono. Langsung, ya Abdullah, talik zaujataka. Ati abaka. Hai Abdullah, ceraikan istrimu, taati bapak. Anak karo bapak, anak gak ditelok. Gak dikai pendapat kalau Nabi, langsung perintah. Paham gak maksud saya? Dicerai akhirnya, Pak. Istrinya tadi lo dicerai. Saking baktinya para salaf kepada orang tuanya. Ada seorang di zaman tabi'in punya seorang ibu yang sudah sepuh. Dia berbakti kepada ibunya dan dia punya seorang istri, dia mencintai istrinya. Problemnya adalah si orang tuanya tadi, ibunya nggak senang sama mantunya. Maka ibunya berkata, wahai putraku, tolong ceraikan istrimu. Mama nggak senang sama istrimu ini. Mama nggak senang. Bingung nih. Tapi ini bingung, milih ibu apa milih istri. Saking bingungnya dia datang ke seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Wahai Abu Darda, aku punya masalah yang cukup pelik. Aku punya seorang ibu yang aku berbakti kepadanya, dan aku punya istri yang aku mencintainya. Tapi ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Bagaimana ini? Kata Abu Darda, aku kabarkan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah.
Kalau kamu ingin menjaga, jaga. Kalau kamu ingin telantarkan, ya terserah kamu. Jadi pintunya surga yang paling tengah itu birrul walidain. Hanya tapi ini dalam riwayat pulang dan menceraikan istrinya. Saking baktinya orang fitnah. Jadi istri itu fitnah. Mana yang kau dahulukan? Istrimu apa? Orang tua. Pertanyaannya sekarang, tolong dijawab Mas ya. Zaman sekarang ini atau mbak-mbak zaman sekarang ini misalnya seorang ayah ngomong sama anaknya laki-laki, anakku laki-laki, ceraikan istrimu. Atau seorang ayah ngomong sama putrinya, wahai putriku, minta cerai sama suamimu. Zaman sekarang ini. Pertanyaannya, wajib enggak untuk ditaati bapak seperti itu di zaman ini? Atau terperinci jawabannya? Apa? Wajib enggak? Jawabannya wajib kita taati bapak kita. Kalau seandainya bapak kita tadi nyuruh seperti itu. Kalau bapak kita seperti Umar bin Khattab. Bismillah. Telat guyumu yuk. Bismillah. Jadi wajib ditaati kalau bapak kita seperti Umar bin Khattab dan kalau bapak kita seperti Abu Darda. Nah, bapak sampeyan enggak Umar kok. Saya kan ditakoni nih, bojone sing wedok ditakoni, awakmu iki gajine bojomu piro? Itu ya katanya, saya tanya kemarin suamiku gajinya 1 bulan itu 500.000. Sudah cerai aja. Paham nggak maksud saya? Jadi pertimbangannya orang dulu berbeda dengan pertimbangannya orang sekarang. Maksud saya begini, saya khawatir dia nggak paham. Kalau zaman sekarang orang tuanya ngomong gitu, jangan langsung dilaksanakan. Tergantung apa alasannya, gitu lah ya. Kalau alasannya benar karena pertimbangan agama, taati bapakmu. Tapi kalau pertimbangannya bukan agama, hanya karena benci, ya nggak ada alasan, ya jangan, kasihan istrimu, gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, itu yang nomor 2. Istri sebagai apa tadi? Fitnah. Semoga yang hadir di sini istri dan anaknya dan suaminya bukan musuh, bukan fitnah. Tapi yang ketiga, apa itu? Siapa yang bisa angkat tangan? Tadi kan saya katakan ada 3 nih. Yang pertama adalah musuh, At-Taghabun ayat 14. Yang kedua bisa menjadi fitnah, At-Taghabun ayat 15. Yang terakhir apa dan mana ayatnya? Surat Al-Furqan ayat 74. Jadi apa yang ketiga? Kalau pertama kan musuh, yang kedua fitnah, yang ketiga apa? Penyejuk mata, penentram jiwa, pelipur lara, qurrata ayun. Surat Al-Furqan ayat berapa tadi Mas? 74. Gini bunyinya Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, anugerahkanlah dari istri-istriku dan anak-anakku sebagai penyejuk pandangan mataku dan pelipur laraku. Itu. Semoga yang hadir di sini ya, pasangannya dan anaknya menjadi penyejuk pandangan mata. Itu ya. Jadi kesimpulannya membentengi rumah dengan cara apa tadi? Yang pertama, menerapkan adab islami dalam rumah, semuanya diterapkan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, tidak masang gambar bernyawa dan memelihara anjing. Yang nomor 4, memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah. Yang nomor 5, bekerja sama dalam kebaikan. Dan itu dibangun dengan apa tadi? Ilmu. Dan berperanlah sebagai pakaian bagi pasanganmu, dan jadilah penyejuk pandangan mata bagi pasanganmu. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya bertanya, silakan angkat tangan. Yang angkat tangan dapat hadiah. Angkat tangan dulu, tapi yang angkat tangan dapat hadiah.
Saya nggak mengatakan yang bisa jawab dapat hadiah. Saya mengatakan yang angkat tangan dapat hadiah. Yallah, ayo. Saya ulangi ya, saya mau tanya. Yang angkat tangan dapat hadiah. Monggo silakan. Siapa yang angkat tangan? Dapat hadiah, Mas. Sini, Mas. Sama ini, Mas. Iya, sampai yang kena angkat tangan. Nah, tapi tak tanya saiki. Pertanyaannya, tapi sudah dapat hadiah, tidak apa-apa. Bisa nggak bisa dapat hadiah. Tadi saya sebutkan bahwa suami istri harus bisa berperan sebagai pakaian. Kalau bisa sebutkan ayatnya, kalau nggak bisa ya sudah, ayat berapa, surat apa? Surat yang keras, Mas. Surat At-Taghabun ayat gak nyambung, Mas. Silakan menyambungkan diri. Sudah? Ahsantum, barakallahu fiik. Betul. Tayyib, tafadhol kalau ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih ya. Suami saya adalah pekerja keras. Kerja pagi, pulang jam 1 malam. Sholat subuh selalu kesiangan jam 7. Suami punya prinsip, kalau nggak kerja keras siapa yang bayar sekolah anak-anak? Sehingga suami menganggap bekerja itu ibadah. Gimana caranya memberitahu suami? Ya kita ini kalah tawakal sama burung. Burung itu Masya Allah, dia nggak khawatir dengan masa depan. Dia berangkat taghdu himason wa taruhu bitona. Tahdu himason. Tahdu itu artinya pagi-pagi setelah fajar. Ghadwa itu artinya awalun nahar, awal siang. Berarti kan setelah sholat. Makanya sampai lihat kicau-kicau burung, mesti setelah fajar. Betul apa enggak? Enggak ono kicau-kicau jam 2 bengi. Iya kan? Mesti setelah fajar. Dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tahdu himason, pagi-pagi perutnya kempis. Wa taruhu bitona. Taruh itu sore, sebelum tenggelam matahari. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mengajarkan kita disuruh nyontoh apa? Burung. Seandainya kalian bertawakal sebenar-benar tawakal seperti seekor burung, keluar di pagi hari dalam keadaan kempis, sore hari dalam keadaan kenyang. Tidak ada yang salah dalam tata cara kita mencari rezeki. Sudah over ya, kalau sampai jam 7 pagi sampai jam 1 malam over. Nggak bagus. Rezeki nggak bisa ditarik dengan cara kerja yang seperti itu. Dan rezeki pun nggak menghindar jika kau kurangi jam bekerja. Karena sudah cinorek kata orang Jawa. Ngerti cinorek? Cinorek itu sudah maktub fil lauh. Makanya cara mencari rezeki itu dengan 2 cara. Pertama, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, hati-hati hal haram. Hati-hati waktunya sholat. Wattaqullah, takwalah kepada Allah. Yang pertama, berdoa serius, hati-hati. Yang kedua, fa'ajmilu fit thalab, perbaikilah caramu dalam menjemput rezeki. Fattaqullah, bertakwalah artinya dirimu sama Allah itu harus kuat hubungannya. Setelah itu, fa'ajmilu fit thalab, perbaiki caramu dalam menjemput rezeki. Punya kemampuan, punya semangat kerja, dan ditambah dengan apa tadi? Takwa. Sudah 2 itu aja. Ya, ada yang ngatur. Antum masih ingat gak? Maryam
ibunda Maria ketika hendak melahirkan Yesus alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Beliau kan mengasingkan diri, betul? Terus disuruh wahuzzi, dan gerakkanlah batang pohon kurma. Antum sudah pernah lihat batang kurma enggak? Coba bayang no, wong meteng hampir lahiran disuruh menggoyang pohon kurma. Sangat sulit, betul apa enggak? Tapi Allah ingin mengajarkan kepada Maryam bahwa rezeki nggak langsung turun. Tetap ada apa? Usaha. Coba bayangkan Maryam lagi hamil suruh menggerakkan batang kurma. Antum tahu kan batang kurma itu kayak apa? Kokohnya itu loh. Tapi kata Allah, wahuzzi, dan gerakkanlah. Untuk ahlus sabab, mencari sebab datangnya rezeki. Maka Allah turunkan apa? Rutab janiyah. Ya, ada buah-buah kurma yang bagus. Itu secara ilmiah dikatakan bahwa kurma itu bagus untuk wanita yang melahirkan. Dan itu juga dalil, Pak, penting loh, ini penting ini. Garis bawahi, karena ini bulan Desember. Nggak sengaja nyampaikan ini. Tapi karena sudah disampaikan sekalian, saya sampaikan karena bulan Desember. Diterangkan dalam Al-Quran bahwa bahwa Maryam disuruh menggoyangkan apa? Kurma supaya turun, kurmanya jatuh dan dimakan. Saya pernah ke Palestina. Palestina itu kalau bulan Desember itu dingin, Pak. Dingin sekali gitu, mencekam dinginnya itu. Dan nggak ada musim dingin ada pohon kurma itu. Pohon kurma apa? Berbuah itu nggak ada. Nampak paham maksudnya? Berarti Nabi Isa mustahil beliau lahir pada bulan, tidak mungkin. Karena menurut Al-Quran, Maryam disuruh apa? Menggoyang kurma supaya jatuh buah kurmanya terus dimakan. Buah kurma itu kalau Desember gak berbuah, Pak, karena dingin. Kurma itu kalau bulan Agustus, bulan Juli, panas itu, semakin panas semakin enak kurma itu. Karena angin yang panas itu membuat kurma itu apa? Matang. Nah Desember itu tidak ada. Desember itu musim apa? Musim dingin. Itu juga dalil bahwa Nabi Isa tidak lahir pada bulan apa? Desember. Desember itu 25 Desember yang diperingati itu sebenarnya adalah hari penyembahan apa? Dewa matahari. Ma'ruf, terkenal sudah. Jadi Januari, Februari, Maret, April itu kalender Nasrani apa kalender Romawi? Romawi. Jauh sebelum ada Kristen sudah ada Januari, Februari. Itu kan ajaran pagan. Ajaran pagan itu apa pagan itu? Dewa-dewa dan seterusnya. Itu ya, wallahu a'lam. Jadi harus dinasihati pelan-pelan sama suami. Ya ini kalau nggak ngaji kayak gini nih, kesian gitu loh. Rezeki itu nggak bisa ditambah, ditarik dengan cara kerjamu seperti ini. Nggak akan. Ya jadi harus punya hati yang lapang, diingatkan pelan-pelan, disadarkan. Senangkan suami dulu, pijiti, layani dengan baik. Setelah itu kasih masukan. Ya jangan jam 1 malam kerja-kerja kesel-kesel langsung sampai nasihati. Nggak diterima malahan. Tenang dulu, senangkan dia, ya buat dia fresh. Kalau sudah, silakan disampaikan. Wallahu a'lam. Anak saya cewek usia 8 tahun. Saya membiarkan anak cewek saya itu untuk ikut sholat subuh berjamaah di masjid, akan tapi istri berpendapat bahwa perempuan lebih utama sholat di rumah. Tetapi pada prakteknya anak perempuan saya sholat subuhnya selalu telat, yaitu jam 5 pagi atau setengah 6. Pertanyaannya, bagaimana sikap saya sebagai ayah dan suami? Apakah benar pernyataan istri saya itu? Iya. Pernyataan istri Anda benar. Kalau memang tadi yang dikatakan kan wanita itu baiknya sholat di rumah, itu benar omongan itu. Itu hadisnya Nabi. Rasulullah pernah didatangi para wanita. Ya Rasulullah, kita ingin sholat berjamaah denganmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya tahu. Wa sholatuki fi hujratiki khairun laki min sholatiki fi baitiki.
Sholatmu wahai wanita di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Beda nggak kamar sama rumah? Sholatmu wahai wanita di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Paham maksudnya? Kamar kan lebih kecil, lebih tersembunyi dari rumah. Wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumiki. Dan sholatmu di masjid dan sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi. Dan sholatmu wahai wanita di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Masjid apa? Nabawi. Jadi pernyataan istri antum bahwa wanita sholat di rumah lebih afdal, benar. Tetapi jangan dijadikan alasan, oh lebih baik sholat di rumah, akhirnya nggak dibangunkan. Sampai bablas jam berapa tadi? Jam 6. Jadi yang benar bagaimana Ustadz? Yang benar, anak dibangunkan, istri dibangunkan, sang suami pergi ke masjid, anak perempuan sama ibunya sholat berjamaah. Itu yang benar. Bisa dipahami ya? Adapun daripada, kalau perbandingannya daripada sholat di rumah tapi sholatnya jam 6, ya lebih baik diajak kemana? Ke masjid. Itu tandanya ibunya yang beler, nggak tangi, ya kan? Kalau ibunya sudah ngomong lebih baik sholat di rumah, harusnya ibunya juga bisa bangun dan mengajak sang buah hati, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada istri pembawa sial atau anak membawa sial? Tidak ada. Bawa sial ya dosamu. Iya, dosa itu punya kesialan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpamu karena tanganmu, ulahmu. Ma nazala bala'un illa bidzanbin. Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bittaubah. Dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Dulu para salaf, perhatikan nih. Dulu para salaf berjalan, kata Hasan Al-Basri, dulu para salaf, para sahabat ketika berjalan tertusuk duri di kakinya. Maka para salaf berhenti, mengambil duri dari kaki dan berkata, wahai duri, wallahi inni la'alamu annaki bidzanbin. Wahai duri, demi Allah aku tahu tidaklah kau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma dzalamani rabbi azza wa jalla, karena Allah gak mungkin mendolimi aku. Tuh, jadi para salaf tuh ketusuk duri aja itu mengatakan ini karena dosa. Itu karena apa? Dosa aku. Jadi kalau nggak ada istri membawa sial, anak membawa sial, yang sial ya karena dosamu. Kok istrinya yang disalahkan ya? Allahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Bismillah, kami 4 bersaudara, 2 laki-laki, 2 perempuan. Kami sudah memiliki rumah masing-masing. Kami tinggal memiliki seorang ibu yang sudah sepuh tua renta. Sedangkan kakak kami laki-laki enggan dan berat untuk merawat ibu di rumahnya. Dengan alasan karena bekerja di kantor. Mohon penjelasannya Ustaz, apa yang harus saya lakukan untuk, bukankah anak laki-laki itu hak ibunya? Dan ibu kami juga lebih memilih ikut dengan kakak laki-laki, sedangkan sebetulnya kakak kurang welcome. Jazakallah khair. Jangan merasa keberatan dengan adanya orang tua. Orang tuamu tidak pernah merasa keberatan darimu bertahun-tahun. Dia yang mengandungmu. Makanya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan baktiku? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Dzakara al-um 3 marrat. Rasulullah menyebut ibu 3 kali, menyebut bapak sekali. Kenapa? Kata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani atau Imam Nawawi disebutkan 3 untuk ibu, 1 untuk ayah, karena ibu punya 3 hal yang gak dimiliki ayah. Ibu mengandung, ayah kita gak bisa mengandung.
Ibu melahirkan, ayah kita nggak bisa melahirkan. Ibu menyusui, ayah kita nggak bisa menyusui. Jadi jangan merasa berat diikuti oleh ibu. Tapi kan ibu saya nanti numpang ke saya. Gak ada ibu numpang, kamu yang numpang sama ibu. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi nggak boleh. Jadi orang tua tuh ya, satu punya anak lima dibesarkan semuanya. Perjuangan, gak ada ayah. Bisa, ibu bisa membesarkan biidznillah 5 anak. Kalau sudah besar, yang satu jadi tentara, yang satu jadi pengusaha, yang satu jadi menteri, gak dapat apa-apa ibumu itu. Yang dapat ya istrimu. Apa kamu tega membiarkan dia terlunta-lunta di masa senjanya? Wallahi, perhatikan omongan saya. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Agar antum tahu, pintu surga paling tengah bukan sholat, bukan zakat, bukan jihad. Pintu surga yang paling tengah adalah berbakti kepada orang tua. Kalau kamu masih ketunggon wong tuamu, berarti kamu masih ketunggon 2 pintu surga. Kalau seandainya kamu enggan merawatnya dan ibu mau wafat, itu pintu surga tertutup dan tidak akan kembali lagi. Gak pernah pulang jenguk ibu, gak pernah silaturahim ke ibu. Alasannya sibuk, kerja padat, rapat terus, gak sempat. Tetapi coba kalau ibumu mati, pasti kamu bisa pulang. Dan untuk apa kamu pulang? Gak ada gunanya. Kamu gak pernah pulang, sibuk terus ngurus bisnismu. Alasannya banyak tugas, banyak jadwal, banyak rapat. Gak pernah pulang, alasannya sibuk. Tapi ketika ibumu wafat, pasti kamu bisa. Dan untuk apa kamu bisa? Wong ibumu sudah mati. Pulang-pulang, pintu surga sudah tertutup dan tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Makanya kalau sudah masih punya ibu, ya, gini loh ya, tak kasih tahu sampean itu. Kalau sudah berhadapan sama orang tua itu, merem Pak, pejamkan mata, Allah yang ganti. Sampai sudah merintis bisnis, jaga betul, ada modal. Tiba-tiba orang tua sakit keras, butuh dana untuk kesehatannya. Jangan dipikir, merem, bismillah, Allah yang ganti. Kalau sudah sama orang tua itu sudah pejamkan mata, Allah yang ganti. Nah kayak gini-gini banyak orang yang gak yakin. Banyak orang yang tidak apa? Yakin. Kalau sudah sama ibu, sudah. Ada seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita. Wanita ini menjadi dambaannya. Selalu dijadikan imajinasinya saking senangnya kesengsem. Hatinya tertambat sama wanita tersebut. Di zaman tabi'in ini bukan kisah dongeng, serius. Dicantumkan dalam Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Saking cintanya sama wanita ini, didatangi keluarganya, aku ingin menikahimu. Ternyata wanita ini menolak cintanya. Sedihnya luar biasa ketika cinta ditolak. Sedih. Ketika dalam kondisi patah hati, gundah gulana, dunia terasa gelap, tiba-tiba datang laki-laki lain melamar si wanita tadi itu. Ternyata diterima lamarannya. Semakin terbakar cemburu laki-laki yang pertama. Maka dia bersemboyan, kalau wanita ini gak bisa saya miliki, gak boleh ada laki-laki di muka bumi yang memiliki dirinya. Dia bawa pedang, dia datangi wanita itu dan dibunuh wanita itu. Mati Pak. Wanita itu mati, dibunuh. Setelah itu semakin kacau hidupnya, semakin gelap hidupnya. Dia segera bertobat. Dia datang ke Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, aku dulu mencintai seorang wanita, aku melamarnya, dia tolak. Datang laki-laki lain, dia terima pinangannya. Aku dibakar cemburu, aku bunuh wanita ini. Apakah aku masih bisa tobat? Antum tahu nggak dosanya membunuh nyawa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh mukmin sengaja, fajaza'uhu jahannam, neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiba alaihi, Allah murkai dia. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa lahum adzabun adzim, dan baginya adab yang adzabun adzim, adab yang besar. 5 ancamannya.
neraka jahanam, kekal, dilaknati, dimurkai, dan baginya adab besar. Siapa yang nggak takut diancam seperti itu? Kulisa hidupnya datang ke Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, apakah aku bisa tobat? Apakah kalau aku tobat Allah masih menerima? Bagaimana caranya? Antum tahu nggak apa kata Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, ummuka hayyatun. Apakah ibumu masih hidup? Lah, tidak ada. Ibuku sudah mati. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau begitu tobatlah kepada Allah dan beribadahlah sekuat tenagamu. Pergi orang ini. Muridnya Abdullah bin Abbas bertanya, wahai guru, ini orang membunuh nyawa, pengen tobat. Kenapa kok Anda sampaikan kepadanya apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya ibu masih hidup dengan dosa membunuh? Jelas. Kata Abdullah bin Abbas, wallahi aku nggak tahu amalan yang paling dekat kepada Allah melebihi bakti kepada seorang ibu. Seakan-akan Abdullah bin Abbas ingin menyampaikan tidak ada pahala yang bisa menghapuskan dosa itu kecuali dengan berbakti kepada seorang ibu. Demi Allah yang saudariku yang bertanya, jangan sampai ibumu wafat, pintu itu tertutup dan kamu menyesal sepanjang hayat. Pegang ibumu, ajak ibumu. Ya, jangan biarkan dia terlunta-lunta. Sadarkan kakak-kakakmu. Jangan biarkan ibumu menderita. Pak, tolong perhatikan. Tidak ada di muka bumi ini anak yang berbakti sama orang tua terus hidupnya disengsarakan Allah. Tidak akan ada. Dan pegang omongan saya, tolong carikan anak yang durhaka kepada orang tua terus Allah bahagiakan hidupnya. Tidak akan ketemu. Sajinya Allah itu. Kalau orang itu ridho orang tuanya, Allah ridho, Allah senangkan hidupnya. Ada orang profesor, doktor, sekolahnya sudah tinggi, gak ada lagi di atasnya. Tapi durhaka sama orang tua, hidupnya pasti gak akan bahagia. Ada orang lulusan TK gak lulus. Coba bayangkan, TK gak lulus itu. Tapi dia berbakti sama orang tuanya, disenangkan orang tuanya, Allah bahagiakan dia. Ada seorang laki-laki dari negeri Yaman, dia gendong ibunya. Orang sering mengatakan ini Uwais, padahal bukan Uwais. Ada seorang laki-laki dari Yaman menggendong ibunya dalam keadaan letih, capek, lesu, keringetan di bawah matahari yang membakar, di atas padang pasir yang menyengat. Dia gendong ibunya sampai ke Mekah dari Yaman. Dia gendong ibunya sambil tawaf, keringetan, capek, luar biasa. Laki-laki ini datang ke Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, aku laki-laki pemuda dari jauh. Aku ingin berbakti kepada ibuku. Aku gendong ibuku, tawaf. Aku hajikan ibuku sambil aku gendong. Apakah yang aku lakukan itu sudah bisa membayar hak ibuku atasku? Abdullah bin Umar menjawab, wallahi lam tu'addi haqqaha. Demi Allah, kau belum bisa melunasi hak ibumu. Seandainya apa yang kamu lakukan tadi digunakan untuk membayar satu kali jeritan ketika melahirkan dirinya, belum bisa. Belum bisa. Itu masih belum ada apa-apanya itu pengobrolnya sampai yang tadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Pegang tangan ibumu, jangan buat dia sakit. Terakhir, jangan ada yang tanya lagi, saya nggak mau jawab. Kita tidak dikatakan berbakti sebelum melakukan 3 hal. Yang pertama, al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepadanya, berbuat baik kepada ibu bapak. Berbuat baik, memberi sebelum diminta. Wahai anak, dan di sini nggak ada yang nggak anak, semua yang ada di sini anak, meskipun tua tetap anak, karena di sini nggak ada yang meletek dari batu. Semuanya anak. Yang jadi anak, jangan biarkan ibumu meminta. Jaga kehormatan ibumu. Jangan sampai ibumu meminta sesuatu kepadamu. Berikan sebelum diminta. Ibu itu sorot matanya itu sudah kita tahu. Pengen apa kita harus tahu. Jangan sampai ibumu datang, nak, tolong nak. Jangan sampai ibumu meminta. Jaga kehormatan ibumu. Berikan sebelum diminta. Buat dia senang. Apa yang diselingi ibumu, berikan. Itu yang pertama, menyenangkan hati orang tua. Yang nomor 2, cara berbakti adalah wala yu'dzihima, tidak menyakiti orang tua.
Loh, ada loh anak itu bisa memberi tapi nyakiti. Lama nggak pulang ke desa ngasih orang tuanya, mak tak kai mak 2 juta. Setelah itu mak tolong pijeton aku, mak putus sampean gendong, mak tuh kono rujak. Waduh, nah itu memberi tapi nyakiti. Ngono ku mulai sik digowoi kabeh. Mulai nang kota barang emak ini digowoi kabeh. Apa? Ya. Satu, berbuat baik. 2, tidak menyakiti. Nomor 1, nomor 2, banyak anak yang bisa. Anak berbuat baik sama orang tua, banyak. Anak nggak mau nyakiti orang tua, banyak yang bisa. Yang paling sulit nomor 3, banyak anak yang nggak bisa. Apa itu? As-sabru ala adahuma, sabar dari gangguan orang tua. Banyak anak yang nggak bisa. Berbuat baik, banyak yang bisa. Nggak mau nyakiti orang tua, banyak yang bisa. Tapi sabar dari orang tua, banyak anak yang nggak bisa. Apalagi kalau orang tua sudah sakit-sakitan, sudah mohon maaf ya, buang kotorannya di ranjang. Waduh, itu anak yang paling soleh sekalipun, luar biasa dia bakti, nyuruh seorang pelayan dibersihkan, dicarikan rumah sakit yang paling canggih supaya ibunya sehat. Tetapi ketika orang tua selalu seperti itu, mesti terbesit dalam hatinya anak. Ya Allah, kapan kau panggil ibu? Serius. Gak ada orang tuamu ketika kamu sakit, orang tuamu ngomong ngono. Gak ono. Awakmu nalika cilik, wong tuamu gak turu. Ya jogo awakmu. Wong tuamu gendong sewengi ya supaya awakmu iso turu enak. Orang awakmu lara sing paling sampai sakaratul maut sekalipun, orang tuamu berharap, ya Allah hidupkan, ya Allah hidupkan, ya Allah hidupkan, ya Allah jangan kau matikan anakku, ya Allah. Itu orang tua. Tapi sampean, meskipun sampean itu soleh, kalau orang tua sudah sakit-sakitan kayak gitu tuh, terus-terusan kayak gitu sakit-sakitan, sampean kerja juga nggak nyaman, kepikiran orang tua terus seperti itu, mesti akan ada di hatimu. Ya Allah, kapan kau ambil ibu? Makanya kita nggak bisa berbakti sama orang tua. Jadi bakti yang paling inti, yang nomor terakhir tadi apa tadi? Sabar dari orang tua. Ustadz, saya ini Ustadz, ibu minta apa saya turuti. Saya juga nggak mau nyakiti ibuku Ustadz. Tapi kenapa saja yang disenangi kok cuma anaknya yang pertama? Anda belum berbakti. Selama Anda gak sabar dan merasa sakit hati dari orang tua, Anda belum berbakti. Buang jauh-jauh itu. Berbuat baik, jangan nyakiti, sabar dari gangguan. Kalau 3-tiganya itu Anda lakukan, Anda berhak mendapatkan predikat anak yang berbakti. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.